Barang siapa meninggikan diri akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri akan ditinggikan. Saudari-saudara terkasih, tidak peduli seberapa jauh kita telah melangkah dalam hidup kita atau berapa banyak pencapaian-pencapaian yang telah kita capai, saya kira kita selalu perlu untuk sadar dan mengingat betapa asal-usul kita tadinya bukan siapa-siapa dan bukan apa-apa. Terlebih lagi kalau kita mengingat betapa sedikit yang kita miliki di masa lalu dan betapa kita harus terus berjuang untuk menjadi siapa dan seperti apa kita di masa kini. Jika kita mengingat asal-usul kita dengan rendah hati, jika kita mengingat siapa diri kita dengan penuh kerendahan hati, maka kiranya akan menumbuhkan hati yang rendah hati juga, sikap yang rendah hati juga, pola pikir yang rendah hati, bahwa tanpa berkat Tuhan kita tidak akan menjadi apa-apa. Jika kita mengingat asal-usul kita dengan rendah hati, maka akan membuat kita sadar bahwa berkat apapun yang telah kita terima dari Tuhan, karunia apapun yang telah kita rasakan dari Tuhan, seharusnya juga dibagikan kepada mereka yang mungkin tidak seberuntung dengan kita dan juga kiranya yang paling membutuhkan daripada kita. Sebab apa? Itulah hakikat, itulah dasar ajaran Tuhan Yesus pada hari ini dalam Injil yang kita dengarkan barusan, bahwa siapapun yang merendahkan diri akan ditinggikan dan juga sebaliknya. Dalam bacaan pertama tadi kita dengarkan, Santo Paulus mengingatkan kepada kita bahwa Tuhan tidak pernah mengambil kembali karunia-karunia dan berkat-berkat-Nya yang sudah diberikan kepada orang-orang pilihan-Nya. Bahkan Allah tidak pernah mencabut pilihan-Nya itu. Hal itu paling terlihat kalau kita membuka kitab suci dari kisah-kisah dalam Perjanjian Lama. Dari kisah-kisah bangsa Israel yang sekian lama, dalam sekian banyak waktu, seringkali mengecewakan Tuhan Allah, seringkali menyeleweng dan meninggalkan Tuhan Allah, tetapi kembali Tuhan Allah terus-menerus mengasihi bangsa Israel. Dan itu menunjukkan bahwa Tuhan tidak pernah mencabut pilihannya. Orang-orang Yahudi dipilih untuk mengungkapkan Mesias, dan kita orang-orang Kristiani dipilih untuk mengungkapkan anugerah keselamatan Tuhan kepada semua orang dengan apa yang kita bisa, dengan apa yang kita miliki. Karenanya berkat-berkat yang kita terima dari Tuhan bukan hanya untuk diri kita sendiri, tetapi juga untuk pewartaan kerajaan Tuhan, pewartaan bagaimana Tuhan tetap dapat dirasakan oleh siapapun melalui diri kita, melalui apa yang kita miliki, dan melalui apa yang dapat kita lakukan untuk sesama kita. Jadi saudari-saudara terkasih, kita diingatkan bahwa segala sesuatu adalah anugerah dari Tuhan, karunia dari Tuhan, berkat dari Tuhan. Sehingga jika tanpa restu dari Tuhan itu sendiri, tanpa kehendak dari Tuhan itu sendiri, sesungguhnya kita tidak bisa mencapai apa-apa, apalagi mungkin kita dapat memiliki apapun juga. Oleh karena itu, dengan apa yang kita miliki, saya kira kita tetap harus mewartakan kasih Allah. Saya kira kita tetap dapat memancarkan dan memberikan berkat Allah kepada siapapun juga, dan itu bukan suatu pilihan. Artinya itu adalah suatu kewajiban, itu adalah suatu tugas, itu adalah suatu misi yang untuk kita akan dimintai suatu pertanggungjawaban entah kapan. Maka dengan kerendahan hati, mari saudari-saudaraku kita mengingat kembali bahwa segala sesuatu adalah anugerah Tuhan dan kita dipanggil untuk membagikan anugerah-anugerah itu. Dan di samping itu juga, keutamaan kita sebagai seorang Katolik, sebagai seorang Kristiani, ialah dengan kerendahan hati yang sudah ditunjukkan dengan sangat baik oleh Tuhan kita, Tuhan Yesus. Artinya kita pun diajak untuk meneladani dan mengikuti jejak itu dan mengambil nilai-nilai keutamaan itu. Salah satunya yang tadi ditunjukkan dalam perumpamaan dalam kisah bacaan Injil. Perumpamaan tentang orang yang berusaha duduk paling depan, tetapi akhirnya justru mendapat
perintah untuk duduk paling belakang. Perumpamaan ini memiliki arti bahwa kita jangan sampai membesarkan diri kita sendiri, karena kalau pada waktunya sesungguhnya kita tidak layak dan tidak pantas untuk itu, maka bisa saja kita yang mendapat malu. Orang yang rendah hati melihat segala-galanya sebagai anugerah terindah dari Tuhan, dan semuanya seharusnya dikembalikan untuk nama Tuhan. Tuhanlah pemilik segala-galanya, dan kepadanya lah segala-galanya akan kembali. Orang-orang yang semakin menghayati iman Kristianinya, saya kira seharusnya semakin hari, semakin waktu, semakin rendah hati juga. Dan kiranya kita semua adalah orang-orang yang rendah hati itu juga, dan kita adalah orang-orang yang selalu bersyukur akan Tuhan. Jika hal itu belum ada dalam hati dan perilaku hidup kita, maka saya kira kita juga belum layak dan pantas disebut sebagai orang beriman, sebagai orang Kristiani. Maka saudari-saudaraku terkasih, agar kita semakin layak dan semakin pantas menjadi orang Kristiani, menjadi orang beriman, milikilah keutamaan-keutamaan kerendahan hati dengan senantiasa berani bersyukur kepada Tuhan, dengan senantiasa berani menemukan hal-hal apa saja yang kiranya dapat menjadi berkat bagi diri kita dan akhirnya dapat dirasakan oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad.